Oke guys, selamat datang di podcast kami dari sisi lain. Kali ini kita kedatangan tamu yang dulu itu notabene dia seorang pemalu. Akan tetapi sekarang dia aktif di berbagai organisasi, bahkan di organisasi sosial. Selamat datang buat Mas Sianto. Terima kasih. Selamat malam Mas. Terima kasih buat sambutannya. Siap. Lama tak jumpa. Bagaimana kabarnya Mas Im? Alhamdulillah baik, sehat, makin makmur lah. Sama ini begitu semua ini. Setelah sekian lama kita buat jadwal, banyak yang cancel, akhirnya kita bisa bertemu. Dulu itu Mas Im itu orangnya sangat pemalu sekali ya. Bagaimana sih sekarang kok bisa aktif di berbagai organisasi, bahkan di organisasi sosial? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, mungkin dari sedikit ya Mas ya. Ya Mas. Emang dulu dari awal saya pemalu, dari SMA, dari SMP lah saya pemalu. Kenapa sampai sekarang berani ngomong lah sama satu pihak, sama beberapa teman yang lain di publik, itu karena satunya terpaksa Mas. Bisa Terpaksa karena keadaan. Ya, karena keadaan ikut organisasi, di situ pada acara nggak ada yang mau jadi ketua, ya ditunjuk, mau nggak mau ya belajar. Berarti itu dari keterpaksaan harus menjadi ketua, harus bicara di depan umum, berarti itu Mas ya. Terus menjadi kan seorang Masim yang pemalu menjadi aktif di berbagai organisasi. Apa saja sih organisasi yang Masim ini ikuti? Organisasi yang saya ikutin mungkin dari SMA ya Mas ya. Ya. SMA itu pas pramuka ikut andalan di sekolahan, pramuka di sekolahan SMA Negeri 2 berapa. Terus ikut Saka Wirakaktika itu di Kodim Magelang. Terus ditawari lagi, diajak ikut organisasi pramuka di Kuarti Ranting Grabak di KF ya, Grabak gimana? Waktu itu SMA masih itu 3 ya, di pramuka di SMA sama pramuka di Kuarti Grabak sama Saka Wirakaktika. Berarti di 3 tempat ini Mas, aktif semua itu. Bagi-bagi waktunya Mas. Bagi waktu. Selain di pramuka? Kalau selain di pramuka, sehabis itu masuk kuliah terus pas pramuka itu kan diajak salah satu senior itu kegiatan di Gunung Andong. Kegiatan waktu itu penanaman pohon. Baksos terus kok enak terus ditawari lagi sama temennya, coba ikut komunitas pendakian. Komunitas pendakian terus diajak yang namanya itu pertama ikut komunitas atmosfer. Di Magelang juga itu? Di Magelang, mayoritas Magelang teman. Itu komunitas atmosfer pas ada acara Anif ke berapa itu ya? 4 tahun tahun di tahun berapa itu Mas? Mas? Tahun berapa lupa ya Mas? 2017. Cukup lama ya. SMA itu pas kuliah, terus 1 tahun vakum, 3 tahun itu orang-orangnya kan senior semua Mas. Susah waktunya. Terus teman-teman SMA pramuka juga ternyata seneng sama kegiatan outdoor. Waktu itu teman-teman rencana ya mau bikin komunitas pendaki juga. Komunitas pendaki awal itu namanya Kopama Mas. Kopama itu ya. Singkatan dari apa itu Mas? Komunitas Pecinta Alam Magelang. Pas di situ nggak ada yang ya umurnya yang lebih Mas.
Sebenarnya umurnya yang lebih kok cuma saya. Yang lain itu yang lain lah di bawah saya. Adik kelas saya. Aduh, ya terpaksa ngomong teman-teman lah. Ngomong. Berarti jenengan juga jadi ketua di situ Mas ya. Nah, itu enggak kuat lama Mas. Ya ada pasang surutnya juga. Iya, betul. Ngomong anak-anak masalah demi masalah ada. Terus aktif lagi, terus vakum. Terus teman-teman yang masih aktif 1-2 orang pengen bikin lagi, ya tak dukung lah itu bagus. Bentuk namanya komunitas Rindu Alam Mas. Rindu Alam. Nah, terbentuk itu tahun 2019 ya. Itu pertama awal itu 11 orang. Sampai sekarang alhamdulillah ada 30 orang. Aktif semua itu Mas. Aktif. Oh, berarti itu yang Kopama dibubarkan, terus buat lagi teman-teman itu namanya Rindu Alam. Lelah kok nggak ada yang mau maju lagi tuh. Jadi gitu. Wah, ya itu karena terpaksa Mas. Berarti sekarang dulu ketua di Kopama, terus sekarang ketua di Rindu Alam. Mantap. Ya karena terpaksa. Sambil belajar Mas. Terus di Rindu Alam alhamdulillah udah berjalan sampai sekarang mau berjalan 4 tahun Mas. Masih aktif semua itu Mas. Ya, hebat luar biasa. Itu sangat sulit untuk membuat kompak dalam sebuah organisasi. Mungkin ada yang lain selain tadi? Ada Mas. Terus baru-baru ini ya alhamdulillah ada rezeki juga, ikut ada rezeki, terus iseng-iseng beli motor itu NMAX. Terus iseng di Facebook cari informasi NMAX, adalah ada yang ngajak bikin komunitas Mas. Bikin komunitas. Ada yang satu Indonesia, tapi kan ini kan saya di daerah Magelang. Nah, bikin teman-teman Magelang bikin lagi yang Korwil Magelang. Khusus Korwil Magelang. Itu baru kemarin itu rilis. Ya alhamdulillah anggota ada 40-an orang. Tapi di situ alhamdulillah nggak jadi ketua. Nggak apa-apa kan, jadi beberapa organisasi yang diikuti jadi ketua. Itu kan ibaratnya di organisasi yang bukan berbau dengan sosial. Mungkin ada yang ikut organisasi yang di sosial. Di sosial ada Mas. Itu kan kemarin seneng kegiatan gunung, lalu bertemu sama kenalan sama teman-teman yang namanya komunitas relawan SAR itu diajak lagi, itu membentuk namanya udah ada sebenarnya ada itu definisi tapi politik ya Mas ya, apa ya. Di Magelang diketuai sama Pak Bupati sendiri, Pak Jenderal Arifin. Nah itu ada organisasi namanya Taruna Merah Putih. Organisasinya. Terus di situ ada beberapa divisi Taruna Merah Putih. Itu terus dibikin namanya divisi yang sosial ya Mas. Sosial keberadaan khusus namanya Rescue Taruna Merah Putih. Itu terbentuk 2018. Berarti khusus wilayah Magelang itu kalau itu se-Indonesia. Tapi pembentukan anggotanya baru daerah Magelang sama Temanggung. Kalau kedepannya kurang tahu. Dan dengan itu kan mengikuti beberapa komunitas kan yang tadi disebutkan. Terus bagaimana sih cara membagi waktunya agar bisa mengikuti kegiatan ini, kegiatan itu gitu. Membagi waktu yang penting paling utama itu kalau nggak bebarengan itu enak Mas dari sayanya. Seumpama itu ada waktu hari Minggu, kalau nggak ada barengan sih enak. Tapi kalau ada barengan kita bikin namanya skala prioritas itu yang paling penting, paling mendesak. Tapi tetap harus semua dibikin penting Mas. Kalau nggak dibikin penting, aku nggak ikut di acara itulah, malas atau gimana. Kita ikut di komunitas, dibuat kita rasa memiliki, tapi penting semua.
Berarti ini komunitas ini kita itu berarti keluarga gitu ya Mas? Ya, mempunyai rasa memiliki lah di komunitas tersebut. Seumpama gini Mas, pada hari Minggu itu acara barengan ya, seumpama ada komunitas barengan ya Mas ya. Iya. Komunitas barengan, seumpama kalau jamnya itu enggak barengan, berarti kita harus seumpama harus membagi waktu. Iya. Itu bisa. Tapi kalau enggak pas barengan, kita harus izin dulu, ngobrol sama umpamanya dua komunitas barengan itu kita izin dulu sampai jam segini. Berarti ibaratnya kalau pagi jam kan biasanya kalau pendaki itu acaranya malam sampai siang itu mungkin dengan malamnya bisa ikut yang pendaki terus paginya bisa ikut yang motor gitu itu ikut kondisi kita juga Mas. Kalau kondisi nggak menentu, kalau nggak kuat ya juga nanti izin. Fisik gitu Mas ya. Iya. Semalam bergadang, paginya mau ikut lagi, malah kita nggak konsen. Iya. Iya. Dari berbagai organisasi yang dengan itu ikuti, mungkin ada pengalaman yang paling berkesan yang tidak bisa dengan lupakan. Pengalaman yang paling berkesan ya Mas. Ya. Sampai dari dulu sampai sekarang ya. Ya. Itu ada satu pengalaman yang saya ingat benar-benar dulu. Itu awal mendaki event juga itu di komunitas Rindu Alam, itu pendakian di Gunung Prau Mas. Pendakian Gunung Prau. Ya, Gunung Prau itu tahun 2019. Nah, kita di Gunung Prau ya orangnya banyak sekitar 20 orang. Itu saya juga belum pernah bareng-bareng sebanyak itu. Jalan kita bagi waktunya bingung. Itu ada satu momen yang saya nggak bisa lupakan. Waktu itu ada salah satu rekan saya di belakang sendiri itu rombongan 20, saya belakang sendiri itu kelompok ada 4 orang Mas. 4 orang itu termasuk saya 3 orang teman saya dari Salatiga 1 orang, dari Temanggung 2 orang. Yang dari Salatiga itu yang dianggap sama teman-teman itu fisiknya kuat lah. Fisiknya kuat. Terus sampai pos 3 Gunung Prau itu waktu itu lewat base camp Wates itu bilang kalau udah fisiknya nggak kuat, mau istirahat dulu, bilang mau kalau ditinggalin nggak apa-apa. Saya bilang udah tak tunggu Mas, tapi dianya ngeyel. Terus saya rebukan sama teman saya yang bertiga itu, kita putuskan untuk meninggalkan dia. Tapi kita meninggalkan tidak cuma meninggalkan, tetap ada bekal. Ada bekal. Dia bilang kalau kuat mau nyusul ya mau nyusul. Terus kita putuskan naik meninggalkan dia. Sendiri Mas, sendiri. Itu momen yang tidak bisa saya lupakan. Sampai atas teman-teman adalah kok itu kehujanan, tenda belum terpasang, sudah terjadi hujan ya, gimana kita cepat-cepat bikin tenda biar teman-teman nggak sakit lah. Bikin tenda itu ada berapa tenda, ada 4 tenda, ada 2 yang bocor tapi ada tempat lah. Itu kita dari malam sampai pagi jam 11 mikir terus kok belum nyusul. Ada rencana mau turun tapi keadaan nggak bisa turun karena itu hujan lebat. Masih hujan lebat itu sampai jam 11 siang. 11 siang dari malam itu. Dari malam. Terus mau nggak mau kita pakai mantel, kita packing untuk pulang. Pulang turun. Ya alhamdulillah sampai bawah ketemu sama orangnya. Tapi keadaan lemes ya gimana ya fisiknya down
yang marah-marahin ya base camp ya itu tetap salah kita lah, salah kita. Dari momen dari itu nggak bisa saya lupakan sampai sekarang, Mas. Dari apabila besok waktu pendakian ada teman yang down baik, tetap kita turun semua. Saya turun semua, ya, turun nggak semua. usah naik ya. Apalagi keadaan kalau saya sendiri ditinggal sampai sekarang terus saya mikir, mending saya paling belakang, saya sniper itu nanggulangi kalau ada yang sakit ada apa-apa, mending saya nungguin itu seseorang daripada saya ninggalin. Mending kita menemani yang gitu ya. Terus apa sih yang mendasari kamu untuk tetap bertahan dalam kegiatan yang kamu geluti? Yang mendasarinya itu ya itu, Mas, rasa memiliki di komunitas tersebut. Karena saya itu dulu ber-11 orang naik sedikit enggak juga, banyak enggak juga, tapi itu lumayan juga, susah payah juga bikin komunitas itu, ngajak-ngajak juga. Terus sampai sekarang itu udah umur 4 tahun ya, Mas ya? Mau 4 tahun itu pengalamannya pasang naik turunnya ya. Apalagi ya sama teman-teman yang masih lapin, masih APG, Mas. Dari situ saya masih terus mikir, inilah cara ngomong teman-teman, cara berkembang juga. Kalau kita keluh kesah, kalau kita mundur, kasihan yang adik-adik kita lah ya, sama teman-teman. Pernah dulu waktu Rindu Alam umur mau 2 tahun, saya mau mundurin diri dari Rindu Alam, mau lengser lah, intinya udah gak kuat ya. Yang teman-teman susah bilangin, yang kalau pas ada event kumpul cuman itu aja, yang susah banget tapi teman-teman ada beberapa yang bilang jangan mundur, kalau mundur nanti Rindu Alam malah bubar gitu. Dari situ aja pikir terus, Mas. Sampai sekarang masih bersama dengan Ridwan tetap barengan juga. Siap. Selama menjadi seorang pendaki, hal apa sih yang kamu alami saat mendaki gunung? Mistis atau yang senang? Kalau di gunung itu pengalamannya banyak banget, Mas. Kita jadi tahu sifat teman-teman, bisa kita ngukur kekuatan kita, bisa kesiapan kita juga bisa dari situ. Kalau hal mistis itu pertama itu pas mendaki di Gunung Merbabu, Mas. Merbabu ya Wekas itu tahun berapa itu, masih SMA awal-awal itu saya ditinggal paling belakang sendiri, Mas. Nggak tahu itu mendaki berapa orang, yang 5 Mas. 5 orang itu sampai pos 2, nyampe pos 2 Gunung Merbabu punya Wekas. Saya paling sendiri karena nggak kuat, tetap jalan sendiri. Itu tiba-tiba dari belakang ada yang manggil nama saya, padahal nama saya itu saya jarang ngenalin sama teman-teman. Terus manggil ada beberapa kali. Terus saya coba nggak ngerasa nggak kuat, bukannya nggak ada, tapi nggak kuat mau noleh. Nggak bisa tuh gitu. Itu jelas sekali manggil itu cewek terus kok jalan terus, doa sebisanya, jalan terus. Alhamdulillah ketemu sampai pos 2, ketemu sama temen juga, tapi saya nggak berani cerita sama teman-teman karena masih di daerah situ. Teman-teman jangan berarti senior itu ya? Senior, Mas. Tapi kok ninggalin. Dari situlah saya nggak mau ninggalin di situ. Itu rasanya ditinggalin nggak enak. Yang penting nggak ditinggalin sama yang dia. Untuk sampai saat ini sudah beberapa gunung yang jenengan daki, yang jenengan taklukan. Taklukan paling jalan-jalan, Mas. Dulu tuh kalau SMA penasaran pengennya ke situ langsung berangkat. Itu yang daerah sini, yang daerah Magelang itu yang
awal itu di Gunung Andong sini ada beberapa kali. Andong terus Telomoyo. Itu Telomoyo yang jalur motor atau Udah jalur pendakian. jalur pendakian? Nah, jalur pendakian. Terus ke apa daerah timur, barat ya. Timur ke sana itu Merbabu. Merbabu Vialkas pernah, Selo pernah, Lau tapi nggak sampai atas teman. Pengalaman itu baru sampai pos berapa itu? sampai pos 3 itu via kandang. Iya. Terus daerah apa Wonosobo itu pernah, Sindoro, Sumbing, Bismo, Perahu. Itu kalau ke Kembang Bang belum mas. Baru sampai belum bang. Dengar ceritanya aja, aduh belum persiapan. Kalau ke Merapi mungkin mau ketemu. Nah, itu saya sebenarnya dari dulu pengen mas ke Merapi, tapi terakhir kok ditutup, kita nggak boleh akses ke atas, kita nggak bisa. Ditutup. Sampai saat ini masih ditutup ya? Iya masih ditutup. Suatu saat lah. Mesti. Ya. Terus bagaimana sih caranya menyikapi ketidaksesuaian dalam organisasi yang kamu ikuti, misal organisasi A dan organisasi B berbeda tujuan? Beda tujuan. Ya. Gini mas, kalau setiap organisasi biasanya beda-beda tujuan mas. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Nah itu kita bagi-bagi waktu lagi mas, bagi pikiran lagi, berarti bisa harus bisa kita membagi waktunya itu ya. Berarti kayak tadi yang sudah dibilangin Masim, apabila kita nggak bisa mengikuti yang satu harus izin gitu ya. Mungkin kan Masim ini di dunia pendakian sudah sangat lama sekali. Mungkin dari teman-teman penonton itu banyak yang tidak tahu tata cara packing itu yang benar. Mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang cara packing yang benar agar kita pas ketika naik itu beban nggak terasa berat gitu. Kalau packing yang benar itu, waduh, kalau dari teman-teman mungkin banyak ya yang senior. Iya. Packing yang benar itu kalau menurut saya itu yang mungkin dari pengalaman aja mas, mungkin dari terbiasa packing jadi tahu enaknya di sini. Kalau packing yang benar tergantung alat-alatnya dulu mas, kita mau membawa apa saja. Kalau alat-alatnya itu kan ada pribadi dan kelompok. Iya. Terus alatnya apa saja, terus kita mau membawa tas berapa liter, alatnya berapa. Kalau alatnya banyak liter karir atasnya besar tapi kita nggak mampu. Kalau packing yang benar, yang penting yang pertama itu ada trash bagnya mas. Iya. Itu untuk pengaman lah, keamanan kalau hujan itu Biar nggak basah. Selanjutnya itu tergantung bawaan kita. Kalau pribadi yang paling penting tetap bawa SB, sleeping bag lah. Kepopong itu lah. Kepopong itu ya. Yang paling utama itu. Apalagi kalau cuaca kayak gini, cuaca hujan, mantel jangan lupa. Mantel, terus bawa senter, bawa baju ganti harus ada. Kalau nanti ke kelompok nanti harus ada bawa tenda, bawa kompor, harus ada matrasnya. Itu matras itu buat di luar atau di luar ada, nanti di dalam buat bisa bentuk ada buat bulat keamanan juga. Kalau bisa packing itu yang paling berat, kalau menurut saya paling berat itu paling bawah mas. Paling berat yang paling bawah. Paling bawah. Apalagi biasanya turun bawa air ya. Air tetap misalkan bawah bisa. Terus kalau maaf ya tahu ini kan kalau air kita di perjalanan kita butuh air. Misal di bawah itu bagaimana mas? Atau ada yang di bawah, ada yang di luar?
bagusnya itu ada yang di bawah, ada yang di luar. Seumpama kita emergensi haus kan tetap harus butuh air secepatnya mas. Iya, Yang di samping-samping itu ya, yang di luar di tas jamin itu. kalau nggak ada air kecil ambil. Seumpama kita di dalam semua kan nanti buka semua. Tetap yang paling berat paling bawah. Yang berat bawah, terus semakin ringan gitu. Kalau ringan nanti paling bawah, nanti ambil semua. Remuk ya, logistik di bawah itu. Iya. Terus kan banyak sekali nih yang sering menyepelekan hal-hal kecil di pendakian. Mungkin hal-hal kecil apa sih yang harus kita perhatikan sebelum kita mendaki? Hal-hal kecil yang sering disepelekan sama teman itu yaitu dari perlengkapan mas, perlengkapan pribadi. Selama dari hal yang paling kecil dari pribadi, alat-alat yang harus dibawa itu mantel mas, mantel jas hujan harus bawa, senter harus bawa sendiri. Kita nggak tahu keadaan di kita jalan itu malam atau siang, tetap harus bawa. Kalau senter, kalau ada korek, bawa korek untuk keamanan juga. Itu yang penting mantau sama senter, korek, sama yang pasti itu harus bawa mantel musim hujan atau musim kemarau, harus tetap bawa mantel mas ya. Mungkin kan sebelum kita mendaki kita itu harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan pendakian. Apa saja sih yang harus kita perhatikan, kita lakukan sebelum melakukan pendakian? Masuk situ. Kalau pendakian itu yang harus dipersiapkan itu banyak sekali mas harusnya. Tapi kan teman-teman sekarang pengennya instan. Makan, sebenarnya makan. Kalau dari saya sendiri, mungkin dari pengalaman dari dulu sampai sekarang, kalau bisa tetap teman-teman safety. Yang pertama itu dari fisik dulu. Fisik utama. Fisik, kalau kita sudah fisik kita mampu, kita udah sehat, tidak ada penyakit bawaan. Terus ada tujuan mas. Bingung nanti ada tujuan. Semalam kita mau mendaki ke gunung yang dekat Gunung Andong ya. Ada tujuan. Terus ada temen. Jangan sampai mendaki itu sendiri. Apalagi peraturan sekarang ada beberapa gunung kalau mendaki jangan sendiri. Berarti nggak boleh istilahnya itu solo hiking? Itu kalau bisa dihindari mas. Kecuali orang-orang yang sangat senior, sangat berarti punya pengalaman yang sangat banyak itu ya. Itu ada tadi dari fisik, terus dari tujuan terus ada teman juga, budget jangan lupa. Budget untuk kita persiapkan. Setelah itu kita harus tahu medan dari gunung tersebut. Kita tahu sekarang kan canggih mas, dari Google kita harus tahu di Gunung Andong ketinggiannya berapa, cuacanya gimana, medannya gimana, di situ ada air enggak, ada pantangan enggak, ada hal yang tidak boleh dilakukan, larangan-larangan. Kita harus biasanya dari YouTube. Kalau YouTube itu udah banyak terus kita ke basecamp langsung tanya langsung ya basecamp larangan-larangan apa saja. Jadi sebelum melakukan pendakian kita harus tahu medan, harus survei ke basecamp mas sebelum itu ya. Sama perlengkapan mas, kalau bisa perlengkapan ada dari pribadi maupun kelompok. Biasanya kan sekarang menyepelekan, ada 5 orang, wah SB 1 aja, sleeping bag 1 saja, kalau bisa jangan mas, tetap sleeping bag pribadi, matras kalau bisa tetap pribadi, keamanan itu ya. Nah, kalau buat Mas Siamto sendiri untuk perlengkapan itu dengan nyewa, pinjam atau punya sendiri? Ya, kalau dari dulu awal-awal tetap SMA itu budget ya sedikit tetap pinjam mas dari kakak seniornya, kalau enggak nyewa mas tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit nabung juga sampai sekarang ya alhamdulillah ada lah. Yang penting ada safety-nya.
entah dari pribadi, alat pribadi atau alat kelompok. Jadi sampai saat ini jenengan sudah berarti mempunyai alat-alat atau kebutuhan untuk melakukan pendakian. Kan gini, ketika kita mendaki itu sering terjadi yang namanya tersesat. Nah, dari Masim ini kan pernah belajar di relawan ya, kemungkinan besar kan Masim tahu cara kita ketika kita tersesat. Tersesat tadi ya. Sambil minum dulu ya. Siap Pak. Enak nih kayaknya Mas. Sama ini Mas. Siap, pisangnya, dietnya besok aja. Siap, ya, saya coba menjawab ya Mas. Ya Mas, Mas. Apabila tersesat itu dari saya pribadi ya Mas ya. Ya betul. Itu keadaan sudah saya tersesat ya Mas ya. Nah, kalau tersesat biasanya ada beberapa aspek yang mungkin. Kenapa penyebab kita tersesat itu kenapa? Nah, biasanya kan dari pribadi sendiri dulu ada, dari kelompok itu sendiri ada. Kalau dari kelompok entah itu kita ditinggal atau kita paling belakang ditinggal gimana. Kalau pribadi mungkin kita yang fisiknya nggak kuat tapi dipaksaan, kita sering ngelamun bisa, nah, itu jadi tersesat bisa ngelamun terus terjadi halusinasi. Apabila kita tersesat, nah alat-alat yang harus dibawa sebenarnya teman pendaki itu ya senter itu Mas, senter. Terus kalau ada kaca-kaca kecil dibawa kaca kecil, terus kompas, peta kalau ada peta itu dibawa. Bila kita keadaan tersesat, sudah tersesat semua kita nggak tahu lah di mana itu sendiri. Yang penting kita awal itu tenang dulu Mas, kita tenang dulu. Terus kalau kita bawa komunikasi sama HP, kita lihat dulu HP. Kalau nggak ada sama itu keadaan malam, kita senter bawa senter, kita nyenter-nyenternya pakai senter itu, mainan senter. Kalau keadaan siang, kalau bawa kaca biar itu buat penanda Mas. Penanda cuma itu penanda sinyal kan nanti tetap dipanggil lah. Mudah-mudahan ada temen lah. Nah itu yang ini kenapa bisa tersesat ini biasanya nggak tahu medan juga Mas. kurang pengetahuan Mas ya. Pengetahuan medan atau dari faktor dari kelompok tersebut menyepelekan teman itu. Nah, itu dari pengalaman dulu itu Mas. Kalau membiarkan merasa kuat, tinggal bisa jangan gitu. Itu kan ketika tersesat kita sudah membawa perlengkapan seperti kaca, kompas, dan senter. Ketika kita tersesat kan banyak yang malah berarti muter-muter di situ. Itu sebenarnya kita harus duduk di situ sampai nunggu bantuan datang atau ada hal yang lain yang mungkin dilakukan. Tetap ada hal yang lain itu kenapa muter-muter? Muter-muter biasanya kan kita terlalu capek, kita bisa halusinasi muter-muter itu. Yang penting kita tenangkan dulu pribadi, berdoa dulu. Sudah berdoa sama kita malam hari, tetap senter-senter kita harus ingat-ingat ada perbedaan, tetap ada perbedaan. Kita jalan semua ada persimpangan kanan sama kiri. Nah, semua kita ingat kalau bisa kasih penanda lewat situ, udah lewat situ, udah kasih penanda berarti lewat yang kiri sama di kanan gitu. Tadi kok muter lagi lewat yang kiri gitu. Kalau muter lagi berarti lewat kanan. Gitu ya. Jangan. Terus ketika dengan itu berorganisasi dalam kegiatan di gunung atau di motor atau di kegiatan relawan itu sering mendokumentasikan wujud video atau wujud foto lah buat dokumentasi pribadi atau komunitas gitu. Oh iya ada situ buat kenang-kenangan juga. Biasa ada cerita juga anak cucu kan. Aku pernah enggak dulu. Ada cerita. Terus akhir-akhir ini kan saya sering browsing di internet, itu ada istilah tentang TikTok. Menurut jenengan istilah itu bagaimana sih Pak?
TikTok itu sebenarnya apa, media sosial ya Mas ya, yang mau kita pamerkan sama teman-teman yang lain, kita sebarluaskan. Itu ada bagusnya ada tidaknya Mas. Bagusnya kalau yang kita sebarkan itu bermanfaat untuk orang lain, nah, itu bagus. Tapi kalau nggak bermanfaat atau malah buat cuman istilahnya pamer, nah senang, itu kurang baik juga. Nah itu kita harus milih juga. Untuk melakukan TikTok itu kan naik langsung turun ya. Itu yang efisien itu di gunung yang tinggi rendah atau yang bagaimana sih? TikToknya Mas ya, TikTok jalan itu ya Mas ya. Ya. TikTok jalan bagusnya itu tetap dari kita nyari medan atau gunung yang paling rendah dulu Mas. Nah, udah rendah kita udah ngerasa kuat, kita naikkan lagi. Jangan sampai kita naik medan atau gunung yang paling tinggi kita TikTok tanpa persiapan juga kurang, kita nggak kuat. Nah itu resiko kita juga, resiko grup juga nanti ya, resikonya. Berarti medan yang paling bawah. Melakukan TikTok pertama kali langsung ke Merbabu gitu. Waduh, nanti hilang, tersesat lagi, bingung lagi. Nah itu malah menyusahkan tim dari relawannya. Mungkin buat Mas Yanto ini agenda terdekat apa Mas? Agenda terdekat, Bismillah Mas, teman-teman juga terdekat untuk komunitas pencinta alam dari Rindu Alam sendiri ya Mas. Itu rencana mau naik Gunung Lawu Mas, Gunung Lawu. Tapi baru tadi malam acara kemarin baru deklarasi peresmian itu komunitas motor juga. Pengen juga ke jalan-jalan itu riding bareng-bareng itu ke Tawamangu, Sunmori katanya kan. Nah itu mudah-mudahan acara nggak barengan. Kalau dari komunitas Rindu Alam itu udah direncanakan dari sebulan yang lalu. Rencana itu besok hari Sabtu, Sabtu siang kita berangkat sampai hari Selasa. Rencana 4 hari 3 malam. Berarti Sabtu ke sana, Minggu pagi naik, terus Senin turun, Selasa sampai Senin malam kita tidur di base camp dulu. Oh berarti nggak langsung pulang tapi istirahat dulu ya? Istirahat dulu, mengembalikan stamina terus baru pulang. Itu berarti Mas Yanto ini kalau ke Lawu lagi itu remedi ya itu dulu itu karena ya tetap karena penasaran itu Mas. Penasaran katanya itu yang paling saya penasaran itu ketemu sama Mbok Yemnya Mas. Sama itu katanya ada si monyet katanya yang paling istilah itu. Yang penting dari dulu pengen banget ketemu Mbok Yemnya dari dulu. Mungkin soalnya salah ya. Nyari waktunya juga besok insya Allah. Mungkin besok setelah dari Lawu mungkin dengan bisa mampir ke sini lagi untuk berbagai pengalaman di sana bagaimana. Mungkin kan itu sama komunitas Rindu Alam. Mungkin untuk besok pulang dari Lawu bisa ajak 1 atau 2 temannya lah buat cerita tentang pengalaman di sana, terus yang apalah tentang Lawu gitu kan. Yang penting doanya Mas biar lancar, pulang sehat, semua nggak ada kurang lah, kita bisa tatap muka lagi. Syukur ada salah satu 2 orang temen yang saya ajak biar ada cerita juga. Mantap itu Mas ya. Mungkin sebelum kita tutup podcast ini ada sedikit saran atau kesan-pesan buat teman-teman semua. Saran-saran gini ya Mas, kalau dari saya pribadi jangan takut untuk mencoba, jangan malu-malu, buang rasa malu itu. Terus yang penting jangan meninggalkan teman, simpati sama teman harus dijaga. Nanti timbal baliknya ada ya. Kalau kita berbuat yang baik, kembali lagi pasti yang lebih baik gitu. Nah, kalau kita berbuat jahat lebih jahat lagi ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga podcast ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi Mas ya. Terima kasih kepada Mas Yanto yang sudah memberikan beberapa
kisah pengalamannya. Untuk teman-teman semua, apabila konten ini bermanfaat, silahkan tombol like dan share ke teman-teman lain, teman-teman yang lain, dan jangan lupa untuk di komen untuk membangun kita untuk lebih maju. Terima kasih dari sisi lain.